Selamat pagi teman-teman. Baik, untuk saat ini saya akan berbagi sharing kepada teman-teman bagaimana menentukan harga jual martabak. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sharing berbagi caranya menghitung atau menentukan harga jual martabak, khususnya martabak telur ya. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, mungkin teman-teman juga bisa mempersiapkan terlebih dahulu. Mungkin bisa mempersiapkan kertas sama pulpen. Karena keterbatasan peralatan yang saya miliki, saya hanya menggunakan buku gambar yang sudah saya siapkan materinya. Nanti teman-teman bisa screenshot atau foto dari materi yang saya tuliskan di sini. Kita belajar bersama-sama, kita menghitung bersama. Oke, seperti ini. Kelihatan teman-teman ya. Oke. Jadi cara menentukan harga martabak. Langkah pertama, kita menghitung modalnya terlebih dahulu. Nah, menghitung modal ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bahan untuk khususnya martabak telur. Jadi yang pertama dari kulitnya terlebih dahulu. Nah, kulitnya ini terdiri tepung terigu protein tinggi, misalnya tepung cakra, itu boleh. Nah, ini kan harganya satu sak berat 25 kilo, harganya 190.000. Ini posisi di Sidoarjo ya. Jadi per kilonya kena 7.600 per kilonya tepung terigu ini. Garam per 500 gram harganya 5.800. Jadi dibagi 500 gram ketemunya 11 rupiah,6. Anggaplah 12 rupiah per gramnya. Kemudian kita juga pakai bahan minyak goreng. Harganya saat ini per 2 liter itu 26.000. Kita dibagi 2.000 ketemunya 13 rupiah. Kita pakai air isi ulang. Air isi ulang ini harganya 3.500. Isinya ada 19 liter. Jadi per liter ini harganya 185 rupiah. Jadi kurang lebih kasarannya seperti ini. Kemudian kita pakai, ini resep dari saya. Tepung terigu 1 kilo harga 7.600. Garam kita pakai cuma 10 gram dikali harganya 11 rupiah atau 12 rupiah. Ketemunya 116 rupiah. Minyak goreng kita pakai 10 gram dikali 13 rupiah, ketemunya 130. Air kita pakai sebanyak 1 liter. 1 liter harganya 185. Jadi harganya, modalnya itu 8.031 rupiah. Nah, jadinya tepung terigu ini 2020 gram jadinya berat. Kita pakai satu adonan itu beratnya 60 gram. Jadinya dari ini ketemunya 33 biji. Nah, harga yang tadi ini 8.031 rupiah dibagi dengan banyaknya adonan yang kita dapatkan 33, ketemunya satu adonan ini harganya 243 rupiah. Oke teman-teman ya. Nanti kalau semua teman-teman mau tanya boleh di kolom komentar. Untuk kulit martabak kita ulas sebentar. Boleh nggak menggunakan tepung terigu cakra atau menggunakan tepung terigu segitiga biru? Boleh. Jadi pada dasarnya untuk kulit martabak itu harus kalis. Nah,
Setelah kalis itu dapat, kemudian yang terpenting itu untuk basicnya itu harus memiliki gluten yang tinggi. Nah, memiliki gluten yang tinggi itu terdapat pada protein tinggi seperti cakra. Di segitiga bagaimana? Di segitiga juga memiliki gluten, tapi tidak setinggi protein tinggi. Nah, ada bedanya nggak pakai cakra sama segitiga? Ada bedanya. Kalau cakra, dia teksturnya arahnya seperti ke bakery, itu dia lebih lembut. Hasilnya tidak bisa segaring segitiga biru. Nah, untuk kulit martabak kalau mau crispy atau garing, tipsnya itu menggunakan tepung segitiga biru. Jadi teman-teman boleh nih pakai tepung segitiga biru dengan tujuannya ingin kulitnya crispy atau renyah seperti itu. Baik teman-teman, kita lanjut ke bahan nomor 2, yaitu daging. Jadi seperti ini teman-teman ya. Daging martabak ini menggunakan daging sapi. Contoh dari saya. Kalau teman-teman misal menggunakan daging kambing juga boleh, menggunakan daging ayam juga boleh. Jadi nanti kembali lagi, teman-teman biasanya menjual pakai daging apa, nanti bisa dihitung. Kurang lebih contohnya seperti ini. Oke. Daging nomor 1 ya teman-teman, daging sapi nomor 1 di Sidoarjo. Saat ini harganya 110.000 per kilonya. Itu yang nomor 1 tanpa lemak. Jadi 100% daging murni. Kalau nomor 2 di sini harga 95.000, masih ada campur lemak sama kotot-kotot kayak begitu teman-temannya. Jadi nanggung kalau beli yang ini. Tapi terserah teman-teman. Nanti kembali lagi ke harga jual. Ini saya memasak daging nomor 1 sebagai contoh buat teman-teman cara perhitungannya. Harganya 110.000. Kemudian yang kedua ini bumbu. Bumbu ini saya pakai bumbu jadi ya. Dalam arti bukan seperti bumbu Indofood kayak begitu. Bumbu yang jadi yang ada di dalam pasar. Jadi bumbunya ini kita beli bumbu rendang atau beli bumbu gulai. Nanti yang jualan di pasar itu dia akan meracik atau mencampurkannya menjadikan komposisi. Jadi isinya ada bawang merah, bawang putih, ada kunyit, ada cabai merah, ada ketumbar, ada kemiri, ada lada sedikit, ada bumbu martabak kayak begitu. Nah, ini harganya 10.000 untuk 1 kilo daging. Kemudian yang kedua ini lain-lain ini kayak penambahan rasa. Jadi kayak garam, minyak goreng untuk kita menumis bumbu kayak begitu. Sedikit santan, ada santannya juga. Ini termasuk di sini ya teman-teman. Kemudian ada penyedap rasa seperti itu. Teman-teman terserah ya, bebas mau pakai penyedap rasa boleh, tidak pun juga nggak masalah, juga sudah enak. Ada sedikit gula mungkin, ada gula jawanya. Seperti itu. Itu masuk di sini teman-teman ya. Di harga 10.000 di lain-lain. Dimasukkan gas juga boleh lah. Jadi totalnya 130.000. Dibagi beratnya itu 1000 gram atau 1 kilo. Ketemunya daging yang sudah matang ini ketemunya 130 gram. Seperti itu ya. 130 rupiah per gram. Jadi nanti 1 sendok itu kurang lebih 1 sendok makan teman-teman ya. 1 sendok makan itu beratnya kurang lebih 15 gram. Jadi teman-teman bebas mau pakai 20 gram atau 30 gram. Nanti teman-teman yang kira-kira sama menyesuaikan harga di daerah tempatnya teman-teman jualan seperti itu. Kemudian yang ketiga bawang pre dan bombay. Nah, sama kembali lagi. Tidak bisa
di semua itu sama seperti kita di sini. Kalau di sini bawang pre dan bombay itu masih terjangkau. Kalau pre itu di sini 1 kilonya Rp9.000. Rp9.000. Kalau bombay di harga Rp15.000 per kilo. Di daerah Kalimantan, Sumatera, mungkin daerah Nusa Tenggara Timur itu juga berbeda harganya. Ada teman-teman yang menggunakan gubis, itu juga boleh. Teman-teman, jika ada pertanyaan untuk yang materi nomor 2 ini, bagaimana mengolah dagingnya, nanti di next video saya akan tunjukkan sama teman-teman. Dari awalnya saya beli daging di pasar, kemudian saya beli bumbu di pasar, kemudian cara masak dagingnya ini bagaimana. Direbus terlebih dahulu, kemudian kita rajang, kita potong kecil-kecil, kemudian kita masukkan bumbunya. Setelah kita tumis, tidak memiliki air, reduce, kemudian kita masukkan minyak, kita masak dagingnya, kemudian ada penambahan santan dan lain-lain hingga akhirnya. Nanti kalau teman-teman mau mengikuti di video selanjutnya, nanti saya bikinkan.